Teman ya, Bapak Ibu sekalian ya, malam hari ini kita akan bicara mengenai makna teologis pembaptisan daripada Tuhan Yesus sendiri. Ini mungkin suatu hal yang mungkin kita hanya sepintas lalu, oh ya tiap orang dibaptis, Tuhan Yesus juga dibaptis. Tapi ternyata kalau kita pelajari teologi dan inti pesan bagaimana Tuhan Yesus dibaptis sebetulnya dalam sekali ya. Malam ini akan kita bicarakan mengenai mengapa Tuhan Yesus harus dibaptis. Dia kan sudah Tuhan, dia sudah Allah. Dia adalah turunan dari Bapa di surga. Tapi mengapa dia harus dibaptis ya? Nah, kita baca dulu dari 3 ayat yang pertama, Lukas, Yohanes, dan kita nanti bicara mengenai Matius ya. Lukas 3:21, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis ya di Sungai Yordan ya, dan ketika Yesus juga dibaptis dengan berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus berupa burung merpati ke atasnya, ke atas Tuhan Yesus. Dan terdengarlah suara dari langit, ya, suara. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, itulah tulisan Lukas ya. Bagaimana kalau tulisan Yohanes sendiri? Di dalam 1:32 dikatakan bahwa dan Yohanes, yakni Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis memberi kesaksian katanya. Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati. Dan ia tinggal di atasnya, di atas Tuhan Yesus sendiri, roh yang turun itu. Dan aku pun tidak mengenalnya, tapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air. Telah berfirman kepadaku Yohanes. Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberikan kesaksian. Ya, inilah anak Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kita lihat di sini bahwa yang ditulis Injil Lukas maupun Yohanes memberikan kesaksian yang sama. Walaupun flavornya, rasanya berbeda. Kalau Lukas mengatakan bahwa sudah turunlah Roh Kudus pada waktu Yesus dibaptis dan sedang berdoa, Roh Kudus yang turun dalam rupa burung merpati dan terdengarlah suara dari langit bahwa Tuhan sendiri, Bapa di surga yang mengatakan bahwa engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah berkenan. Tapi kalau ditulis di kitab Yohanes, kesaksian yang lain. Pada zaman ditulis, Injil Yohanes ditulis pada zaman yang berbeda ketika Injil Lukas ditulis ya. Tapi tetap kesaksiannya sama, yaitu aku. Jadi sudut pandang dari surat Injil Yohanes ini adalah Yohanes Pembaptis sendiri yang memberikan kesaksian, aku telah melihat roh turun. Jadi kalau Lukas mengatakan bahwa dia mendengar dari orang lain bahwa ditulisnya bahwa ada Roh Kudus yang turun, tapi kalau Yohanes dikatakan, Yohanes Pembaptis sendiri memberi kesaksian dan sudah dituliskan oleh penginjil Yohanes bahwa dia sendiri melihat roh turun dari langit seperti merpati ya. Dan dia katakan bahwa orang yang diberikan Roh Kudus itu akan membaptis kita semua dengan Roh Kudus, bukan air saja tapi juga Roh Kudus. Kita dibaptis dengan kita menerima Tuhan Yesus sebagai penyelamat, maka dengan sendirinya kita akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan Yohanes juga memberikan kesaksian bahwa dia telah melihatnya si Tuhan Yesus ini. Inilah anak Allah. Nah, emfasisnya agak berbeda kalau kita lihat nanti ya dengan Injil Matius, ya, Matius. Nah, ini yang paling komplit kesaksian mengenai pembaptisan Tuhan Yesus. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan, ke Sungai Yordan, kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Jadi dikatakan ini bahwa Tuhan Yesus itu datang. Tuhan Yesus diberikan nubuatan ini pada waktu Yesus sudah umur 30-an ya. Minggu lalu kita bicarakan Yesus masih kecil. Umur 6 tahun, umur 8 tahun. Tapi ini sudah beranjak dewasa, Yesus sudah 30 tahun. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia datang sendiri kepada Yohanes Pembaptis tanpa diberikan tahu orang lain, dia datang. Karena Yohanes Pembaptis itu membuka jalan untuknya, ya. Tapi Yohanes mencegah dia, katanya di bab 14, aku yang perlu dibaptis olehmu. Dan engkau yang datang padaku, bingung dia. Tapi Yohanes juga tahu bahwa dia yang harusnya dibaptis. Ya, tapi Yohanes tahu bahwa Yohanes juga tahu bahwa dialah yang benar-benar anak Allah. Ya. Lalu Yesus menjawabnya, katanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Artinya Tuhan Yesus dan Yohanes tahu
bahwa Roh Kudus mengatakan bahwa inilah yang harus terjadi. Sebagian daripada rencana Tuhan menyelamatkan manusia, harus Yesus itu dia baptis oleh Yohanes. Nah, ini kelengkapan dari Injil Matius ini yang tidak dituliskan di kedua Injil sebelumnya, yaitu Yohanes maupun oleh Lukas, ya. Jadi kita lihat sangat komplit nih Injil Matius dalam hal pembaptisan Yesus. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah. Yesus yang melihat, ya. Yohanes yang melihat bahwa Roh Allah seperti burung merpati turun kepadanya. Lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ketika Injil mengatakan bahwa memang ada Roh Kudus yang datang, yang diutus oleh Allah sendiri, ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, bahwa Matius yang paling komplit, interaksi dengan Yohanes Pembaptis ini kelihatan bahwa dia sendiri dengan semua proaktivitasnya daripada Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis untuk minta dibaptis karena Yesus tahu bahwa dia harus menggenapi apa yang Tuhan Allah maui. Dia harus menggenapi rencana Tuhan, rencana Allah sendiri. Dan dengan segala kerendahan hatinya, dia tahu walaupun dia anak Allah, tapi dia tetap minta kepada cousinnya, ini sebenarnya cousinnya nih ya, sepupunya, bahwa dia minta dibaptis. Karena apa? Karena dia mengetahui dia harus taat kepada hukum Tuhan, permintaan Tuhan bahwa dia harus dibaptis untuk memenuhi kehendak Allah, supaya rencana keselamatan manusia itu diberikan oleh Allah, dan itu terjadi lewat Yesus Kristus sendiri. Nah, apa yang kita pelajarin yang lain? Tadi kita udah bicara mengenai adanya Yohanes Pembaptis, tapi dia hanya pembuka jalan. Yesus yang ada di sana pada waktu dibaptis, ada juga suara Bapa di surga yang mengatakan, inilah anakku. Ya, di mana dikatakan bahwa Roh Kudus datang kepada Yesus. Nah, disinilah pertama kali di perjanjian baru terjadi Trinitas. Bapa di surga, Anak Allah, ya, Putra, dan juga Roh Kudus berbentuk burung merpati. Pertama kali dituliskan Trinitas di dalam Injil adalah di Matius 3:13 ini. Ya. Ini yang paling komplit makanya. Dikatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Inilah anakku yang kukasihi. Sebelum-sebelumnya itu tidak ada dituliskan Trinitas. Jadi kalau kita bicara mengenai Council Nicaea yang kita bicarakan creed ya, tiap minggu yang kita bicara ada gereja-gereja yang di mana liturginya gereja Katolik, gereja Kristen, beberapa gereja denominasi menyatakan creed ya, aku percaya, yang berasal dari Nicene Creed itu dari zaman tahun 300-an. Sebenarnya salah satu bab dasarnya ya Matius 3:13 ini, bahwa ada tiga pribadi loh ya. Ada Bapa di surga yang mengatakan bahwa dia ini anaknya. Yang kedua Roh Kudus yang diberikan Bapa dan turun pada Yesus Kristus, dan juga Yesus sendiri sebagai anak Allah. Makanya Matius ini menjadi tumpuan kita untuk menyatakan Trinitas tadi ya. Nah, mengapa pembaptisan Yesus ini sangat penting dalam narasi Injil ya? Karena ya tadi ya, dikatakan bahwa Injil-Injil itu menunjukkan bahwa dengan Yesus dibaptis, dia mulai, ini adalah tanda bahwa awal pelayanan publiknya pada waktu dia sudah dewasa, dimulai dengan pembaptisannya. Dimulai dengan pencurahan Roh Kudus atas Yesus sendiri. Karena dia adalah anak Allah, dia yang dipilih Allah sendiri, dia diurapi oleh Allah untuk memberikan berita apa yang Allah mau kepada manusia, sehingga komunikasi antara Allah dengan manusia tetap terjaga. Dimulai dengan pembaptisan Yesus Kristus ini. Dan ini adalah pertama kali kejadian penggenapan rencana Allah di dunia ini bagi umat manusia. Ya. Jadi kalau kita lihat di Matius, biarlah hal ini terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh rencana Allah, seluruh kehendak Allah. Dimulai, jadi pembaptisan ini penting. Pembaptisan ini adalah salah satu kejadian yang dipakai oleh Bapa di surga untuk menunjukkan besar bagaimana Yesus itu besar dan sudah menjadi utusan Dia.
Bahkan diberikan pada waktu dia dibaptis, diberikan Allah Roh Kudus yang bagian daripada Trinitas Allah itu sendiri. Ya. Jadi inilah makna pembaptisan ini besar. Ini jadi karena kan sepintas lalu kalau kita dengar ayat-ayat mengenai pembaptisan. Oh ya, setiap orang kan dibaptis. Oh ya, Yesus juga dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. So what? This is why. Karena ini pertama kali dalam Injil mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar digenapi dan Tuhan Yesus itu menjadi momen deklarasi di mana di awal pelayanan publiknya sebagai utusan Allah, sebagai manusia adalah di dalam pembaptisan ini. Nah, kalau kita lihat loh, kenapa kok bukan Yohanes Pembaptisnya yang penting ya? Yohanes Pembaptis itu adalah pembuka jalan. Ya, Yohanes Pembaptis itu adalah makna simbolis bahwa ada yang membukakan jalan, ya Yesus Kristus yang datang pada manusia, yaitu yang Sang Mesias ini. Jadi dia hanya mempersiapkan orang-orang zaman dulu ya. Sesuai dengan apa yang Nabi Yesaya katakan, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan sendiri. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita, yaitu Yesus sendiri. Nabi Yesaya menubuatkan bahwa akan ada seorang yang akan mengantarkan Yesus ke dunia. Dia yang akan membuka jalan supaya manusia menerima Tuhan sendiri. Bentuknya adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yohanes Pembaptis adalah pembuka jalan. Karenanya Yohanes Pembaptis juga dipakai oleh Allah Bapa di surga sebagai salah satu tokoh untuk menggenapi di mana awal pelayanan Yesus Kristus terjadi. Karena Yesaya sudah katakan bahwa akan ada disiapin seseorang, yaitu Yohanes Pembaptis ya. Nah, itu narasinya demikian ya. Sehingga pembaptisan adalah peristiwa penggenapan rencana Allah sendiri ya. Tanpa ada pembaptisan, tidak ada pertanda di mana Yesus sudah mulai memberikan kerasulannya di dunia. Mulai memberikan untuk melakukan banyak sekali pelayanan bagi orang-orang, membangkitkan orang yang mati, menghidupkan orang yang mati, mengobati orang yang sakit, orang yang tuli pun bisa disembuhkan semuanya, mukjizat-mukjizat ilahi yang diterima dari Bapaknya di surga. Dimulai dengan pembukaan dengan pembaptisannya. Karena pembaptisan mengapa penting juga? Karena kita kenal tadi ya, dengan datangnya Allah Roh Kudus dicurahkannya Allah Roh Kudus di atas Tuhan Yesus yang datang sebagai merpati, maka dia adalah kepenuhan dengan Roh Kudus. Makanya dia bisa melakukan hal-hal yang ilahi yang berasal dari Bapa di surga sebagai manusia. Nah, apakah kita tidak dicurahi Allah Roh Kudus ya? Tapi kita bukan Tuhan Yesus. Kita banyak meminta dan kita Roh Kudus pun kalau kita undang dia datang. Tapi we're not Tuhan Yesus. We're still human being yang banyak dosa. Satu-satunya manusia yang tanpa dosa, ya Yesus. Ya. Yang sampai mati untuk kita. Ya. Jadi dia rela untuk melakukan semua apa yang Tuhan maui, dimulai dengan dia harus meminta kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis. Walaupun dia tahu, aku ini Tuhan loh, tapi Tuhan Yesus tidak pernah angkuh, tidak pernah congkak, tidak merasa dia paling tinggi, merasa yang paling terhormat. Dia bukan merasa Allah, bukan merasa apapun juga. Dia hanya merasa sebagai manusia, utusan Allah, di mana dia harus memberikan semua apa yang Tuhan mau dia lakukan, harus dilakukan. Ya, jadi memang contoh di mana Allah harus menjadi manusia dan dia sebagai manusia harus dibaptis supaya dia ditandai dengan datangnya Roh Kudus. Sehingga dengan demikian kehendak Allah itu akan digenapkannya. Nah, pada waktu terjadi pencurahan Roh Kudus ya, di situ juga dituliskan bahwa Injil Yohanes mengidentifikasi Yesus sebagai anak domba Allah, sebagai korban yang tidak bercela yang harus menghapus dosa manusia. Ini kan memang kalau anak domba itu kalau zamannya Musa, zamannya siapapun nabi-nabi sebelumnya, itu selalu mengorbankan anak domba yang tidak berdosa, anak domba. Bukan domba yang besar, tapi anak domba. Karena diambil apa? Karena kesuciannya. Dan Yesus pun dikorbankan oleh Allah, oleh Bapa di surga. Untuk kita semua sebagai anak domba yang memang suci, memang Yesus ini.
tapi dia mau menunjukkan dirinya, merendahkan dirinya sebagai pengorbanan. Ya. Sehingga kalau kita bilang bahwa memang proklamasi pada waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, itu juga proklamasi bahwa inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya. Berbahagialah kita yang melihatnya. Karena apa? Karena kesempatan untuk mendapatkan anak domba, ya, yang menjadi, yang harus disacrifice, dan dia merelakan, dia sendiri mensacrifice dirinya karena dia taat pada ajaran Allah. Dan demikian, maka kalau kita lihat baptisan ini sebetulnya awal daripada penebusan, ya. Kalau dia tidak dibaptis, dia tidak dicurai oleh Roh Kudus, dia tidak menjadi anak yang kukasihi. Apa artinya penebusan dan kematiannya? Tidak ada lagi. Karena dia menjadi manusia biasa seperti kita-kita. Walaupun tanpa dosa, tapi kalau dia tidak ditandai dengan pembaptisan, ditandai dengan curug turunnya Roh Kudus, maka dia bukan Tuhan. Dia bukan anak yang kukasih. Sehingga teman-teman, ya Bapak Ibu sekalian, kita lihat bahwa memang baptisan ini adalah pengembangan misi Yesus Kristus. Ini adalah penandaan bahwa dia benar-benar Tuhan, dia benar-benar anak Allah yang dipilih oleh Allah sendiri. Ya. Nah, pembaptisan ini juga pengenapan nubuat, ya. Karena Yehezkiel mengatakan, ya, bahwa Yehezkiel 36:25-27 mengatakan, aku akan mencurahkan air jernih ke atasmu. Seperti juga kalau kita dibaptis diberikan air, ya. Supaya kamu menjadi tahir. Tahir itu artinya apa? Tahir itu lepas dari segala penyakit. Sembuh. Penyakit-penyakit yang berdosa, orang yang mendosakan. Penyakit-penyakit yang menyakitkan. Semua itu menjadi sembuh. Karena diberikan Allah, diberikan air, ya. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu. Nah, itulah intisari apa yang Nabi Yeskiel katakan, kalau kita dibaptis dengan menggunakan air jernih yang diberikan oleh Tuhan sendiri dan ditandai, kita akan menjadi tahir, kita akan menjadi hilang semua sakit-sakit, semua dosa-dosa asal, kita diterima di dalam kerajaan surga sebagai orang yang baru lahir dengan roh yang baru di dalam batin kita. Sehingga dari zaman dahulu air itu sudah digunakan sebagai tanda pembaruan spiritual. Ya. Dan itu diberikan kepada Yesus sendiri oleh Yohanes Pembaptis. Maka memang harus dilakukan pembaptisan Yesus ini. Karena pada waktu nabi-nabi, Yesaya, Yeskiel, siapapun juga menubuatkan bahwa Yesus ini akan harus dibaptis dan ikan dan memang sudah terjadi. Dan pembaptisan harus dengan cara memberikan air karena air adalah sumber pembaruan spiritual. Dengan demikian pemberian air ini sebagai tanda menunjukkan bahwa hati kita yang sudah dibaptis adalah hati yang baru. Kita sudah komit. Kalau kita dibaptis, kita mesti komit kepada hidup dengan Yesus. Kalau kita dibaptis, kita komit hidup berdasarkan apa yang Allah maui. Gimana kita bisa tahu Allah yang mau? Kita doa, kita baca Injil, kita dengarkan khotbah, kita dengarkan puji-pujian, semuanya Tuhan akan datang apabila kita berdoa dan banyak meminta Allah Roh Kudus datang, maka hati kita akan menjadi putih, hati kita akan menjadi jernih. Seperti juga baptisan-baptisan yang diberikan setiap hari tanpa air pun, karena sekali mendapat air sudah cukup. Tapi Roh juga bisa membaptis kita sehari-hari. Karena kalau kita sebagai manusia ini kan tendensinya berdosa, melakukan hal yang mestinya tidak dilakukan. Tapi kalau kita meminta kepada Tuhan, Roh Kudus datanglah, ingatkan aku Tuhan. Supaya aku tetap mendapatkan baptisanmu setiap hari dan aku mengingat bahwa engkau menunjukkan jalan kebenaran dalam hidupku. Bukan jalan yang kesesatan yang aku ambil sendiri karena aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Disitulah di mana baptisan itu sebetulnya baptisan Yesus menunjukkan mesianik, nubuat mesianik. Tapi baptisan kita sehari-hari kita mesti ingatin bahwa kita penunjukan penggenapan merencana Allah dalam hati kita masing-masing dalam rencana di dalam kehidupan kita.
Jangan dilupakan itu. Ya. Nah, satu lagi, ini teori dari salah satu teolog ya, mengatakan bahwa baptisan yang terjadi di Sungai Yordan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ya, itu adalah simbol daripada mikvah. Mikvah itu adalah zaman dahulu kebiasaan orang-orang Yahudi untuk mandi menghilangkan dosa-dosanya di Sungai Yordan. Nah, salah satu seorang teolog, saya lupa namanya siapa, tapi saya ingat, saya waktu itu cari bukunya, saya lupa, tapi saya hanya tulis ini aja bahwa Yohanes itu menggunakan sistem daripada mikvah itu ya, yaitu mandi ritual untuk menghilangkan dosa dari Yesus. Jadi makanya pada waktu itu dipakailah Sungai Yordan. Karena apa? Karena pada waktu itu kebiasaan orang-orang Yahudi adalah mandi ritual untuk menghilangkan dosa. Mikvah itu namanya. Itu adalah simbol pembaruan rohani, ya. Jadi dalam kitab Imamat 15:11 dikatakan bahwa setiap orang yang disentuhnya yang tidak mencuci tangannya haruslah mencuci pakaiannya dan mandi dengan air mikvah, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam, ya. Jadi kalau dengan mikvah maka hilang semua masalah-masalah itu. Najisnya juga hilang. Yaitu ada di Imamat 15:11. Dan itu ada satu teori yang mengatakan, teologi mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis juga menggunakan mandi ritual sistem mikvah ini untuk Yesus. Padahal sebetulnya kalau kita lihat, saya lebih percaya teori pada Yehezkiel tadi. Nah ini, aku akan mencurahkan air jernih ke atasmu. Regardless ada mikvah apa tidak, Yeskel sudah katakan bahwa aku akan mencurahkan air jernih ke atasmu supaya kamu menjadi tahir, kamu menjadi lebih suci. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam hatimu. Dan ini yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis kepada Yesus ya. Nah, pada waktu pembaptisan oleh Yohanes Pembaptis, di situ banyak orang-orang yang dibaptis. Bukan hanya Yesus sendiri. Dan ingat ya, Yesus mendekati Yohanes Pembaptis yang sedang membaptis orang-orang banyak sekali. Jadi artinya apa? Yesus tuh mau datang, merendahkan dirinya, dan mendekat pada orang-orang yang berdosa. Ya, dengan demikian dia merendahkan dirinya, dia memvisualisasikan dirinya, aku adalah orang manusia-manusia yang lain. Dia mengidentifikasi dirinya sebagai salah satu manusia walaupun dia sendiri tanpa dosa. Tapi dengan mau kemauan dia untuk mendekat pada orang-orang pendosa yang akan dibaptis bersama-sama oleh Yohanes Pembaptis, artinya dia mau berkumpul dengan dosa-dosa manusia dan bahkan dia mengambil dosa-dosa kita lewat pengorbanan kematiannya. Nah inilah di mana ini kalau di dalam bahasa kita sehari namanya solidaritas. Solidaritas bahwa Yesus mau identifikasi bahwa dia yang harus dia selamatkan adalah orang-orang berdosa. Ya. Bahkan di dalam 2 Korintus ya, Paulus mengatakan demikian 5:21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, kita ini sudah ditebus dosanya, walaupun Yesus tidak berdosa, tapi karena sebagai anak domba Allah dia harus merelakan dirinya untuk mati untuk dosa-dosa kita. Ya, seakan-akan dibuat dosa karena yang menanggung dosa-dosa kita itu seakan dosanya Yesus sendiri, padahal tidak. Itu kan dosanya manusia. Termasuk dosa-dosa kita sampai saat ini sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus sendiri. Tapi dia mau loh melakukan itu. Dia mau merendahkan dirinya. Walaupun dia tahu sebagai Tuhan dia bisa aja tidak datang sebagai manusia. Dia bisa saja tidak mati, dia langsung naik ke surga. Tapi tetap karena rencana Allah harus terjadi. Dan dia mau merelakan dirinya untuk menjadi salah satu utusan Allah. Maka dia mau mati untuk kita. Jadi solidaritas ini benar-benar dahsyat sekali ya. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain yang mau datang ke manusia mati dan berkorban untuk kita. Ya. Ini adalah dan dimulai dengan pembaptisannya. Ya. Nah tadi udah kita katakan ya mengenai lambang air itu sendiri ya. Air itu memang simbol pencucian. Ya. Pembebasan dari semua masalah. Pentahiran harus pakai air.
kehilangan dosa, mencuci diri sendiri. Miftah, miftah tadi harus pakai air untuk mendapatkan kehidupan yang baru. Ya. Sehingga kalau di dalam perjanjian lama itu banyak sekali lambang-lambang air. Dimulai dari zaman Nabi Nuh, ya, ada air bah, ya, sehingga kemudian penyeberangan oleh Musa di Laut Merah, ya, air itu adalah selalu yang membawa manusia dalam kehidupan yang baru di zaman Israel kuno sampai sekarang. Dan penggunaan air ini menunjukkan bahwa dengan air kita bisa ditahirkan, kita bisa dihilangkan dosa-dosanya. Makanya air itu penting dan simbolik air itu menunjukkan bahwa air digunakan oleh Allah sendiri untuk mengkuduskan kita semua. Ya. Yohanes 3:5 apa yang katakan? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika engkau atau seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dilahirkan lewat pembaptisan, dilahirkan kembali dengan pencurahan Roh Kudus, ia tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya dia belum ditandai dengan tanda kemenangan Allah sendiri, yaitu air dan roh. Dan kalian, kita sudah dibaptis dengan air dan kita mendapatkan Roh Kudus hari-hari, kita mestinya tahu bahwa kita sudah bisa masuk kerajaan Allah. Dengan demikian maka kesadaran untuk masuk ke dalam kerajaan Allah itu dari kita sendiri dengan berbuat apa yang Allah maui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini sesuai dengan kitab Keluaran juga, ya. Di mana dikatakan bahwa Musa mengelurkan tangannya ke atas laut dan Tuhan sendiri. Karena Musa juga dipengaruhi, diberikan Allah Roh Kudus. Roh Kudus, Tuhan menyurutkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras sepanjang malam. Dan membuat air laut itu menjadi tanah kering, maka terberahlah air itu. Dan di situ dikatakan bahwa kuasa Tuhan begitu besar yang lewat Musa sampai dia hanya menjulurkan tangannya pun Tuhan sudah bisa memberikan Musa kesempatan dan kuasa untuk membuka jalan supaya orang-orang Israel bisa melewati daripada air laut, daripada laut itu yang menjadi tanah kering. Nah, inilah di mana air itu digunakan oleh Tuhan untuk mencapai, membebaskan manusia yang berdosa, membebaskan bangsa Israel dari tentara-tentara Mesir, dari Firaun. Dia membebaskan, dan konotasi dalam aplikasi kita sehari, dia membebaskan kita dari segala kedosaan kita. Maka air itu banyak sekali gunanya. Air bisa disucikan, air bisa dikuduskan, bahkan air pun kalau dikuduskan bisa menyembuhkan kita apabila kita sakit. Kita percaya bahwa Tuhan akan datang apabila penggunaan daripada air yang sepertinya air yang bersih untuk menyembuhkan manusia. Ya. Karena memang air dipakai oleh Tuhan untuk bisa membawa manusia mensucikan manusia, membebaskan manusia dari dosa, dari masalah kejiwaan, dari masalah penyakit, dan semuanya. Nah, ini juga dikatakan bahwa kalau zaman dahulu di dalam perjanjian lama, ya, yang digunakan untuk penghapusan dosa itu apa? Ya, penyembelihan anak domba atau kambing-kambing, ya. Dalam Imamat 16:15 kita baca bahwa lalu ia harus menyembelih kambing jantan yang menjadi korban penghapus dosa manusia itu, dosa umat itu. Dan membawa darahnya ke belakang tabir. Artinya apa? Dengan hewan dia yang harus disembelih, yang harus dikorbankan. Dan yang boleh mengorbankan itu hanya seorang imam, seorang yang sudah diberikan blessing oleh seorang nabi, biasanya imam-imam nih kan. Dikatakan bahwa imam yang boleh memberikan korban pada Allah itu hanya seorang imam. Dan Yesus adalah imam yang besar dan dia sendiri yang disembelih, ya. Ibrani dikatakan dan karena kehendaknya inilah yang dikuduskan satu kali selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus, ya. Nah, dengan demikian maka
pembaptisan Yesus yang menjadi korban yang tadi dikatakan dalam Yohanes, inilah anakku yang menjadi anak domba Allah, maka dimulai dengan pembaptisannya. Disitulah dimulai bahwa pembaptisan Yesus, Yesus sebagai yang dikorbankan, dia menggantikan korban yang dilakukan pada perjanjian lama, yaitu hewan-hewan, anak domba, kambing-kambing, dan lain-lain. Digantikan oleh seorang manusia yang juga tanpa dosa, yaitu Yesus Kristus sendiri. Jadi baptisan adalah contoh di mana digunakan dengan air, digunakan oleh Tuhan untuk menggantikan cara pengorbanan pengganti dari perjanjian lama itu sendiri. Ya. Kalau Yesus tidak dibaptis, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa dia adalah benar-benar anak Tuhan sendiri, karena Tuhan Yesus, dia anak manusia dan Allah Roh Kudus datang kepadanya. Ya. Oke. Pembaptisan sebagai lensa penafsiran karya Yesus Kristus ya. Karena apa? Karena konteksnya adalah misi sebagai penyelamat. Misi sebagai Yeshua HaMashiach, artinya the Messiah. Mesias bahasa Indonesianya. Ya. Karena dia pada waktu dia akan harus disalibkan, dia harus melalui pengorbanan untuk disalibkan, dia harus mendapatkan Roh Kudus, dan itu dimulai pada waktu dibaptis. Dia menjadi anak domba Allah karena dia dibaptis. Paulus di dalam surat Roma, Rasul Paulus di dalam surat Roma mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis di dalam Yesus Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Kematian anak domba karena yang sudah dibaptis ya, oleh Yohanes Pembaptis itu. Dan dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya seperti Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Karena apa? Ya karena pembaptisan itu tadi. Kalau Yesus tidak mulai daripada misinya dengan dibaptis, maka dia tidak akan bisa menjadi anak domba Allah. Dan percuma saja apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini. Karena dia akan dikorbankan sebagai manusia biasa. Bukan dikorbankan sebagai anak Allah. Bukan dikorbankan sebagai Yeshua HaMashiach, yaitu Mesias. Dengan pembaptisan itu di mana Tuhan sendiri memilih dia anaknya. Bahwa Allah Roh Kudus datang sebagai burung merpati. Bahwa kita yang dikorban, kita yang ditebus dosanya adalah dosa, kita benar-benar ditebus oleh Allah sendiri yang turun sebagai manusia. Jadi banyak sekali pengertian pembaptisan ini di mana dimulai daripada misi daripada Yesus sebagai Mesia itu ya dia harus dibaptis. Sehingga kalau kita lihat bahwa memang pembaptisan itu adalah suatu hal yang harus kita rayakan, yang harus kita doakan. Karena dia memberikan banyak sekali contoh dan pengharapan buat kita. Pembaptisan Yesus adalah pengharapan manusia bahwa kita akan dibuat menjadi lebih suci dengan pengorbanannya. Tanpa pembaptisan, Yesus tidak akan bisa menjalankan misinya dengan baik karena dia adalah manusia seperti kita. Tapi dengan baptis, dia ditandai oleh Tuhan sendiri dengan dicurahkannya Roh Kudus yang berupa burung merpati ke dalamnya sehingga Roh Kudus ada di dalam Yesus. Dengan kepenuhan Roh Kudus itu dia bisa melakukan apapun juga misi keilahiannya yang ada di dunia. Bahkan sampai dia mati pun dia akan menerima Roh Kudus. Dan pada waktu dia diangkat di surga, dia juga mengingatkan pada kita, kepada rasul-rasul ya, bahwa aku akan datang lagi, Paraklits yang akan datang. Paraklits yaitu Roh Allah yang akan diutus pada waktu Pentakosta kepada murid-murid Yesus dan kepada kita yang ntar lagi Pentakosta ya. Nah itulah yang Yesus bawa kepada kita. Tanpa pembaptisan semuanya tidak bisa menunjukkan bahwa dia adalah memang benar-benar anak Allah. Oke, jadi kesimpulan pada malam hari ini betapa dahsyatnya cerita mengenai pembaptisan Yesus Kristus ini jangan sepintas lalu. Karena ini yang menunjukkan banyak hal
Yang pertama identitasnya sebagai anak Allah, di mana anak Allah sendiri datang menunjukkan bahwa inilah anakku, mengatakan anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, bukan pada orang lain, bukan pada Yohanes Pembaptis. Di situ banyak nabi-nabi, tapi tidak pernah Allah mengatakan Nabi Yesaya, Yeremia, siapa Daniel, siapapun juga. Dia bilang bahwa ini kamu juga anakku yang kukasihi, kamulah yang aku berkenan. Tidak ada satu orang pun di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, hanya kepada Yesus, di mana dia datang dan mengkonfirmasi inilah anakku, yang di mana dia juga curahkan Yesus Kristus dengan kepenuhan dengan Roh Kudus, ya. Dan dengan demikian maka pembaptisan itu yang kita ketahui adalah bagian rencana Allah, di mana dimulainya pelayanan Yesus Kristus sendiri sebagai misionaris daripada Bapa di surga, sebagai Mesias yang diutus oleh Allah, sehingga dia mempersiapkan jalannya Allah dengan datang ke manusia, jalannya Allah untuk supaya kita bisa langsung berkomunikasi dengan Bapa di surga lewat Yesus Kristus itu sendiri. Dan jangan lupa di Injil Matius dikatakan, pertama kali kita melihat bahwa Allah itu tidak satu tapi mempunyai 3 pribadi, di mana dia mempunyai Allah keala Bapaan, yang kedua Allah keputraan, di mana Allah Anak dan juga Allah Roh Kudus. Itu ada di dalam Matius. Tidak ada di buku-buku lain. Jadi Trinitas yang kita ketahui pertama adalah dari Injil Matius. Dan disitulah Allah berkata bahwa aku tidak sendirian. Aku terdiri dari 3 pribadi. Siapapun yang mendinai itu berarti menjadi mendinai keilahian, kealahan dari Bapa di surga. Ya. Jadi pembaptisan Yesus itu memperlihatkan dan manifestasi daripada Trinitas Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ini bertahun-tahun sebelum terjadinya Council of Nicaea, ya, tahun 325-an. 300 pada waktu Yesus umur 30, tahun 30 dalam penanggalan kita sekarang. Tuhan sudah menunjukkan dirinya sebagai Allah Tritunggal. Tanpa bapak-bapak gereja datang untuk bersekutu dan memberikan suatu teori secara teologis Allah Tritunggal, Tuhan Bapa sendiri, Bapa di surga sendiri, sudah berkenan untuk memproklamasikan dirinya sebagai Trinitas. Dan itu kita bisa pelajarin tadi, ya, yang berasal dari Injil Matius, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, pembaptisan Yesus Kristus bukan hanya ritual. Nah, kadang-kadang kita banyak orang yang sudah dewasa dibaptis atau anak-anak dibaptis di gereja. Itu bukan ritual karena saya membaptiskan anak saya. Bukan, tapi justru peristiwa keilahian yang kita harapkan bahwa anak kita atau siapapun yang kita bawa untuk dibaptis harus seperti juga Yesus sudah lakukan. Dia akan menjadi masuk ke dalam Allah, kerajaan Allah. Karena ingat ya teman-teman semua ya, jadi kalau ada teman-teman yang hanya membaptiskan anaknya, oh ya for the sake of ritualism, for the sake of whatever, atau orang dewasa, for the sake of my friend is doing it for me, or somebody is doing so, that's why I do it. No, baptism itu bukan hanya simbol ritual. Baptism itu benar-benar masuk ke dalam kerajaan Allah dan menjadi bagian daripada kerajaan Allah. Ya. Kan kita dibenarkan oleh baptisme. Pemandian dengan air. Karena air adalah sumber kesucian. Dengan air kita bisa menghilangkan dosa. Apalagi dalam baptisme itu selalu Roh Kudus datang. Jadi makna keilahiannya besar sekali. Kita ingatkan teman-teman kita yang hanya membaptiskan anaknya, membaptiskan temannya, for the sake of baptism. No. Baptism adalah inisiasi untuk menjadi anak Allah. Apalagi orang yang baptisan sudah dibaptis, ya, tiba-tiba dia pindah ke tempat lain nih. Hijrah ke tempat lain yang kelihatannya lebih hijau dan lain-lain. Itu sebetulnya tidak benar. Berarti apa? Kecepatan dibaptis. Kecepatan karena dia nggak ngerti arti bahwa dia itu sudah bagian daripada kerajaan Allah. Tapi karena teman, karena apa? Karena dia berubah, ya. Karena itu nggak ngerti, ya. Oke, sampai di sini teman-teman. Mungkin ada yang kita mau diskusi, kita
Kemarin saya